Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan pertama ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Ya, untuk pertemuan pertama ini adalah untuk perkenalan, terlebih kalian adalah semester 1, jadi Ibu ingin lebih memperkenalkan kalian tentang MK Ibu dan juga ada sedikit informasi tentang Ibu. Ya, jadi kita mulai saja. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah ini adalah channel-channel yang bisa kalian lihat untuk kalian melihat video penjelasan materi dari MK saya. Ya, jadi bisa lihat di channel IG saya ataupun di YouTube STKIP Latansa Masiro. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan hanya ditampilkan pada channel IG saja atau hanya ditampilkan pada YouTube kampus saja. Jadi bergantung pada situasi dan kondisi. Kemungkinan juga bisa dua-duanya. Jadi nanti tenang saja, kalian nanti ada pemberitahuan link mana yang harus kalian lihat untuk melihat video penjelasan materi MK Intensive Reading ini. Kita lanjut ya. Ya, tadi sudah saya sedikit ceritakan, sedikit bilang bahwa MK ini namanya adalah Intensive Reading. Apa sih Intensive Reading? Nanti akan dijelaskan pada slide yang lain. Ya, jadi untuk perkenalkan, nama Ibu itu adalah Yusnia. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Ius, Miss Ius, silahkan. Asal sopan dan baik. Ini adalah hal yang penting karena mengingat kalian adalah baru semester pertama, jadi kalian harus mengetahui apa visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro itu. Yang pertama, visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu mempunyai visi dan misinya sendiri, yaitu visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal maupun informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Jadi, kalian nanti pada saatnya akan melakukan penelitian. Jadi disinilah kalian misinya mengembangkan penelitian dan pengajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa
Inggris. Misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Silahkan kalian baca kembali, baca-baca lagi, sehingga kalian lebih meresapi apa sih visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu. Selanjutnya adalah profil saya. Ini profil saya secara singkat. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa nama saya adalah Ius Yusnia. Alamat saya di Cimarga, rumah saya di Cimarga. Nomor telepon dan email saya bisa kalian lihat sendiri di dalam layar PowerPoint. Dan juga kalian sudah tahu nomor telepon saya. Silahkan nomor telepon saya itu kalian pergunakan untuk bertanya mengenai pembelajaran atau apapun itu yang berkaitan dengan pengajaran, silahkan. Nah, email ini digunakan ketika kalian diberikan tugas yang lebih berat, tugas bukan lebih berat, itu maksudnya lebih berat, ukurannya lebih enak kan untuk dikirim melalui email. Jadi silakan di-save alamat email saya untuk keperluan yang akan datang. Perkuliahan daring ini, maaf di sini ada salah ketik, ada 5 langkahnya, yaitu para dosen membuat video bahan ajar, yaitu video penjelasan materi yang seperti saya jelaskan ini. Yang kedua adalah mengunggah atau mengupload bahan ajar ke media sosial masing-masing, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ada IG, FB, atau YouTube. Yang ketiga adalah dosen menginformasikan teknis belajar via WA Group atau Zoom Meeting di pertemuan perdana. Sudah saya sampaikan di WA Group apa saja teknis belajar yang saya gunakan aplikasinya. Itu ada Google Classroom, untuk daftar hadir ada Google Form, dan untuk diskusi lebih mudahnya kita di WA Group saja. Kalau Google Classroom itu adalah untuk pengumpulan tugas-tugas, karena di Google Classroom itu lebih tertata, dan kalau di WA Group tugas-tugasnya itu bisa terjadi penumpukan di handphone karena memorinya bisa full. Jadi lebih enak di Google Classroom. Selanjutnya adalah mahasiswa mendownload atau melihat video materi kapan saja dan di mana saja. Sebenarnya tidak harus di-download. Kalau kalian mau di-download silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting adalah kalian harus melihat atau menonton video materi dari semua dosen, ya, termasuk saya juga, sehingga kalian lebih tahu tentang MK tersebut, lebih mengenal tentang MK yang diajarkan. Yang kelima, kuliah tatap maya via Zoom, personal dosen sesuai jadwal kuliah untuk keperluan absen dan diskusi. Nah, untuk Zoom ini mungkin akan Ibu gunakan beberapa kali, kemungkinan juga bisa dalam beberapa pertemuan tidak memakai Zoom, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau ada Zoom, Zoom ini adalah dijadwalkan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Misalkan intensive reading dari jam 9.30 sampai jam 11, bisa dimulai dari jam 9.30 atau dari jam 10. Yang penting di antara jadwal perkuliahan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, ini adalah materi-materi yang akan diajarkan atau diberikan pada MK Intensive Reading ini. Intensive Reading ini adalah 2 SKS, ya. Di sini ada 16, kalian bisa lihat. Intensive Reading ini dimulai dari pengertian intensive reading itu sendiri dan tujuannya apa. Dan selanjutnya ada skimming dan scanning. Ini adalah teknik atau strategi membaca, reading strategi, ya. Skimming dan scanning, ada reference word, ada silahkan kalian dibaca,
dan juga ada 16 pertemuan dengan UTS dan UAS. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya itu dari hasil ujian kalian, ya, UTS dan UAS, dan juga kehadiran kalian selama perkuliahan ini berlangsung, baik kehadiran di via Zoom ataupun di Google Classroom atau di platform Google Form yang saya berikan. Selanjutnya adalah penilaian terhadap hasil penugasan. Ya, tentu saja tugas-tugas yang diberikan itu akan diberikan penilaian, baik tugas harian maupun tugas satu semester ini. Lalu nanti ketika Zoom berlangsung akan saya berikan secara langsung apa sih tugasnya yang harus kalian lakukan, ya. Selanjutnya adalah diskusi atau partisipasi. Diskusi atau partisipasi selama perkuliahan berlangsung. Pokoknya perkuliahan berlangsung di mana kalian harus aktif. Misalkan di grup, kalian harus aktif di WA grup. Kalau perkuliahannya melalui Zoom, kalian harus aktif dan berpartisipasi dalam Zoom meeting tersebut. Selanjutnya, nah, untuk intensive reading, apa sih intensive reading itu? Nah, di sini akan diberikan penjelasan sekilas tentang apa sih intensive reading itu dan apa tujuannya dari intensive reading tersebut. Ini adalah pengertian dari reading dan intensive reading itu. Kita mulai dari reading dulu. Di layar dikatakan bahwa whether you like it or not, reading is a skill we each use in only daily basis. Jadi reading itu adalah hal yang basic atau sebuah skill yang digunakan pada setiap hari oleh setiap orang, meskipun kamu suka atau tidak. Kenapa? Bu, saya nggak suka baca. Baca itu bukan hanya baca buku saja, bukan hanya baca textbook atau novel atau apapun itu, bukan. Tapi seperti yang dikatakan di sini, reading is more than just a pastime for bookworms. In fact, even those who claim to hate reading are actually doing it every day. A work email, text message, street sign, or even a status on Facebook all require you to read. Jadi, semua hal itu pasti memerlukan skill membaca. Ya, walaupun hanya membaca email, WA, SMS, tanda-tanda di jalan, atau bahkan status-status kalian di Facebook, dimanapun itu pasti kalian itu membaca. Ya. Untuk intensive reading itu sendiri adalah, menurut Scrivener, the readers carefully and closely read a short text with the intention of gaining an understanding of as much as detail as possible. Jadi, dalam intensive reading ini, membaca dengan hati-hati sebuah short text dengan niat kalian, dengan tujuan kalian adalah untuk mendapatkan pemahaman sedetail mungkin dari teks yang kalian baca. Ya, ini adalah lanjutan dari pengenalan intensive reading yang tadi. Dikatakan di sini, this means that the learner focuses on the language more than the text. Jadi, pembaca atau pembelajar itu lebih fokus ke dalam bahasanya daripada teksnya itu sendiri. Ya, the readers read in the text, focusing on the new vocabulary, grammatical forms, the purpose of the author, and the problems of the text. Jadi, pembaca lebih fokus kepada vocab-vocab baru yang ditemukan dan juga bentuk gramaticalnya, dan tentu saja tujuan dari si penulis dan masalah yang dijelaskan di dalam teks tersebut, ya. Jadi fokus terhadap vocab, grammar, tujuan si penulis, dan juga masalah atau isu-isu yang diangkat di dalam teks tersebut.
These activities help in improving reading skills, such as skimming and scanning a text for specific informations and reading for detailed informations. Jadi, skimming dan scanning ini adalah sebuah reading strategi yang sangat membantu pembaca untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang dibaca. Oke, selanjutnya, purpose of intensive reading. Purpose-nya apa sih intensive reading itu? Yang pertama adalah the aim is to make a detailed study of words, phrases, word order, and expressions. Thus entirely dealing with the sentence structure. Jadi tujuannya adalah untuk membuat detail pembelajaran tentang kata-kata, frase, word order, dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan melalui intensive reading. Yang kedua, yaitu the aim is to enable the student to comprehend the text, its sense and meaning. Jadi untuk membuat siswa lebih memahami teks tersebut. Yang ketiga, the aim is to enable the student to improve and comment over English and quiz. Jadi untuk improve, untuk meningkatkan bahasa Inggris seorang pembaca, ya. Yang selanjutnya yaitu encourage the students to gather information from the text. Ya, ini adalah hal yang paling penting dalam membaca, yaitu untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari teks yang sedang dibaca. Advantages of intensive reading yaitu ada beberapa. Yang pertama, it improve the power of expressions. The students develop the skill of questioning and answering. The students become interested in looking into details of the text they come across as they find newer meanings being attributed to the otherwise ordinary looking passage. Jadi ini meningkatkan power dari ekspresi kalian untuk ketika membaca, ya, dan juga untuk meningkatkan skill kalian dalam bertanya dan menjawab. Kenapa sih membaca meningkatkan skill kalian dalam bertanya dan menjawab? Karena ketika kalian membaca, kalian bertanya-tanya, kenapa sih? Misalkan topiknya reading, contohnya ya. Kalian bertanya-tanya, kenapa sih reading itu penting dalam kehidupan kita? Nah, nanti ketika kalian membaca terus-menerus, membaca sebanyak mungkin, pasti kalian akan menemukan jawabannya. Oh, membaca ini sangat penting loh, begini, 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 begini. Nah, itu. Jadi, membaca itu meningkatkan skill kalian dalam questioning and answering. Yang terakhir itu adalah membuat kalian lebih tertarik kepada detail yang ada di dalam teks tersebut. Detail-detailsnya. Ya, selanjutnya adalah disadvantages of intensive reading. Jadi ada keuntungan dan disadvantages dari intensive reading itu. Yang pertama adalah its process is long and cumbersome. Jadi prosesnya itu lama dan rumit memang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, it seldom impart joy and pleasure. Jadi intensive reading itu jarang mengikutsertakan kesenangan dalam membaca. Maksudnya di sini adalah dari hal yang dibaca. Jadi hal yang dibacanya itu adalah seperti textbook, ya, atau teks-teks yang membahas tentang pengajaran. Jadi untuk beberapa orang akan terasa boring, tapi kalau dinikmati pasti akan bisa. Ya, selanjutnya, the students are interested in this method only from the point of view of examinations. Jadi ini hanya tertarik atau menarik intensive reading ini ketika mau ujian. Jadi ketika mau ujian, metode ini sangat menarik. Jadi membantu kalian untuk memahami materi-materi yang sudah diajarkan. Ya, selanjutnya adalah this method does not teach grammar properly, tentu saja karena membaca ini kalau dibarengi dengan grammar itu akan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kekurangannya ya this method does not teach grammar properly. Jadi tidak
mengajarkan grammatical atau grammar dengan pas. Jadi harus dipelajari secara terpisah. Selanjutnya, tadi adalah penjelasan terakhir tentang intensive reading itu sendiri. Selanjutnya adalah tugas hariannya, ya. Ada tugas harian dan ada tugas yang harus kalian kumpulkan dalam satu semester ini. Nah, ini akan dijelaskan ketika Zoom meeting nanti. Apa sih tugas satu semester yang harus kalian lakukan? Nah, untuk tugas harian ini adalah yang pertama yaitu, oh ya sebelumnya, tugas ini kalian kumpulkan di Google Classroom. Kenapa di Google Classroom? Karena untuk lebih tertata rapi dan tidak membuat HP saya menjadi down karena kelebihan memori atau karena terlalu banyak memori dari tugas-tugas mahasiswa. Ya, jadi lebih enak menggunakan Google Classroom. Nanti saya akan share kode kelasnya di WA Group. Yang pertama tugasnya adalah tentang what is your argument about intensive reading. Jadi apa sih argumentasi kalian, pendapat kalian, atau bukan pendapat, seperti argumen tentang intensive reading itu sendiri. Menurut kalian apa sih intensive reading itu? Nah, kalau yang kedua, what is your opinion about the material? Ini beda. Bedanya apa? Kalau yang tadi intensive readingnya itu menurut kalian bagaimana? Kalau yang kedua, materi-materi dalam intensive reading itu menurut kalian juga seperti apa? Bagus apa tidak? Atau kurang menurut kalian atau bagaimana? Kalian jelaskan di dalam tugas tersebut. Yang ketiga, find a short text that you like to be read and submit it here. Jadi, kalian cari short text yang ingin kalian baca dan kalian submit di Google Classroom. Jadi, ini teksnya belum diapa-apakan, belum di-review, belum diberikan tugas apa-apa oleh saya, tapi kalian hanya mencari teks, apa sih teks yang ingin kalian baca. Dan ini akan membuat saya mengetahui, mengklasifikasikan, oh, kalian sukanya baca ini, baca ini, baca ini. Jadi, tolong kirim tugas ini sesuai dengan waktunya, yaitu sebelum perkuliahan di pertemuan kedua. Ya, itu paling lambat, tapi lebih cepat lebih baik. Ya, oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you so much. Thank you for your attention. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan materi saya. Semoga materinya bermanfaat dan untuk terakhir kalinya semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai dan cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Saya akhiri sampai di sini penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.